Dan waktu itu saya mulai masukkan lamaran gitu. Ketika kita masukkan lamaran ke beberapa sekolah, ada salah satu sekolah yang memang artinya bahwa itu kita punya harapan juga untuk diterima di situ. Saya agak mendapatkan perlakuan agak kurang menyenangkan sebenarnya waktu itu. Saya masuk mengikuti menjadi pendamping guru penggerak. Tahapan seleksi itu kami 618 orang seluruh Indonesia, dan untuk NTT kami 34 ya. Untuk guru SMA-nya di Kabupaten Sika saya sendiri. Oke. Ini Lawan Podcast, datang duduk borak. Welcome to the Lawan Podcast. Datang duduk borak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Lawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang anak-anak muda, semua orang mau mere NTT yang punya ide-ide kreatif, kita akan undang di sini. Dan untuk teman-teman semua yang mau merekomendasikan teman-teman hitsnya, bisa komen di bawah dan rekomendasikan saja atau langsung ke IG-nya saya saja. Kali ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang harus sapa dulu ini. Ada Abang Wempi di sini. Oke, nah, saya rasa mungkin kita sudah menjaga jarak. Mungkin kita bisa buka masker saja ya, biar teman-teman tahu nih. Oke, Abang Wempi, selamat malam. Selamat malam, siap dibully nih. Oh, no. Oke. Thank you sudah mau mampir di YouTube-nya saya. Mungkin ada hal-hal yang mau di-sharing di sini, karena sudah mampir di sini kan pasti ada hal-hal yang mau di-sharing nih. Ya pastinya ya, jadi siap berbagi ya. Oke, siap. Tinggal aja yang membawanya, mau diarahkan kemana, saya ngikut. Oke, siap nih. Oke, baik. Jadi kenapa kita undang Pak Wempi? Jadi Pak Wempi ini adalah salah seorang guru. Oke, guru. Betul, guru. Ya. Guru di salah satu SMA. Boleh sebutkan SMA-nya? Boleh silakan. Oke, ya. SMA Baktiarsa. Oke, buat teman-teman di Baktiarsa yang nonton podcast ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Abang Wempi ini sebenarnya biasanya saya panggil Abang Wempi karena dia adalah abang saya, dan dia mungkin karena lebih tua juga ya. Ya, mungkin karena dia adalah hitung-hitung leluhur lah. Ada yang lebih sopan, legend gitu kan bisa. Oke, gitu. siap. Nah, Abang Wempi ini adalah orang yang membuat saya menjadi seperti ini, karena dia yang mengajarkan saya bagaimana cara MC yang baik. Walaupun dia tidak mengajarkan secara langsung ya, tetapi saya melihat dia MC waktu saya tinggal ngekos bareng dia di Ngalam. Yoi sama. Jadi waktu saya kuliah di Malang awal tuh saya tinggal sama beliau. Beliau ini adalah sosok ya astral lah. Keren ya. Nah, Abang Wempi bisa ceritakan sedikit, ini kita langsung to the point saja. Abang Wempi bisa ceritakan sedikit, kok bisa memilih untuk menjadi seorang guru atau seorang pengajar? Sedangkan basic Abang Wempi ini kan sebenarnya seorang pekerja begitu kan? Kerja apa nih? Ya pasti bukan pekerja. Bahaya itu ya. Oke, siap. Oke, jadi terima kasih ya sudah mengundang saya ya. Nanti diamplopkan saja. Mau tanya tidak enak gitu. Kalau sudah begitu bersyukur ya, terima kasih gitu kan. Iya. Zaman sekarang siapa yang tidak mau begitu kan? Betul. Ya. Tapi ya jangan tebal-tebal juga lah. Kosong. Baik, jadi guru itu kan sebenarnya suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan ya. Oke, apalagi mungkin kalau dulu orang mengenal guru itu dengan sosok yang gagah luar biasa kan. Jadi kadang kita melihat bahwa guru itu menjadi panutan. Betul, sampai sekarang guru menjadi panutan ya. Dan menjadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita saya. Oke. Ya. Jadi cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang seniman sebenarnya, dan khusus seni tari tradisional. Oke. Ya. Siap. Jadi dalam perjalanan dulu pernah cita-cita itu ya menjadi seorang penari. Karena basic saya penari. TikTok. Bukan. Oke. Tapi pikirnya penari TikTok. Saya dulu Pak guru TikTok nih. Kalau saya lebih kepada tari tradisionalnya, mengembangkan budaya lah begitu. Tapi kan bisa juga dibikin TikTok kan sekarang. Bisa ya. Tapi namanya kita kalau menakal dengan hal budaya, kita harus paham attitude-nya. Oke. Gitu. Jadi tidak mesti kita begitu. Karena budaya itu kan nilai kearifan lokal kita.
Jadi perlu kita jaga gitu kan. Dan memang karena waktu itu memang orang tua pada dasarnya tidak ingin saya menjadi seorang seniman, apalagi menjadi penari. Kan pemahaman orang tua ya. Betul. Jadi melihat bahwa cita-cita guru adalah cita-cita orang tua, bukan cita-cita saya. Jadi saya mengamini itu, dan memang mungkin karena saya anak yang patuh pada orang tua ya. Jadi ya bisa menjadi seorang guru. Oke, siap. Artinya guru karena terpaksa. Oke, yes. Tapi saya menikmati. Ya, saya menikmati. Jadi terpaksa karena sampai hari pengabdian. Tidak, sekarang saya sudah sangat menikmati sekali menjadi seorang, karena dari guru ya Mas Denny bisa mengundang saya ke sini juga karena saya guru kan. Bukan, karena penari. Awalnya kan guru ya kan. Iya. Ya, guru tari maksudnya. Ya, guru bahasa dan sastra Indonesia. Tapi kebanyakan di luar tuh orang banyak menganggapnya adalah guru seni budaya. Padahal sebenarnya saya bukan guru seni budaya. Saya guru bahasa dan sastra Indonesia. Oke, siap. Jadi ya menjadi guru, pernah juga menjadi dosen abal-abal kali ya. Jadi pernah ya membantu untuk mengajar seni drama dan tari di salah satu universitas di kota ini untuk mendidik mahasiswa PGSD. Jadi kan ada satu mata kuliah itu. Jadi saya membantu sejak 2015 sampai dengan 2019. Oke. Cepat ya? Ya cepat ya. Mungkin kira-kira laku. Jadi saya kayak ini pasti berpikir saya mengatakan bahwa lama ya, tapi cepat. Saya harus mengatakan cepat karena saya mengharapkan itu panjang. Ya, gini. Jadi artinya bahwa ketika kita memiliki keterampilan, ya, tapi artinya di dunia sekarang itu titel itu penting. Artinya bahwa ijazah lah gitu. Jadi ya pendidik itu sangat penting sebenarnya. Kita boleh memiliki keterampilan yang begitu banyak, begitu bagus, tapi kalau seandainya di dalam dunia pendidikan yang formal kita tidak punya itu, artinya kita akan tergeser gitu. Jadi ya harus mengejar itu juga gitu. Oke, sip, ditahan. Nah, saya mengutip banyak sekali kata-kata yang sekarang lagi kayak jokes begitu yang lagi hits banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan bahwa ijazah tidak penting. Kalau menurut Pak Guru sendiri nih? Kalau pengalaman saya ijazah sangat penting ya. Oke, siap. Alasannya? Alasannya karena memang kalau kita macam Denny ya, kan beda kan sebenarnya seperti sekarang ini. Daniel. Daniel ya. Oke, kan beda tuh, akhirnya beda jalur gitu kan. Karena memang mungkin profesionalitasnya pada menurut ijazah itu mungkin kurang mendalam bagi Daniel gitu. Tapi kalau bagi saya ijazah sangat penting. Karena apa? Karena sekarang saya sudah menjadi seorang guru, terus kita ingin meningkatkan profesionalitas kita, itu memang ijazah sangat penting sekali. Gitu. Kalau seandainya saya punya keterampilan, tapi artinya bahwa kalau saya tidak punya ijazah yang mumpuni untuk bisa mendukung bidang saya itu, ya jelas di dalam dunia pendidikan formal atau instansi formal itu kita tidak akan bisa masuk ke sana. Gitu. Karena kan punya aturannya. Yes, gitu. Betul. Jadi mungkin banyak sekali statement teman-teman, itu haknya teman-teman sih. Itu bebas. Saya kalau untuk dari dunia seni ya, jadi sejak kecil memang suka seni sekali. Jadi kalau waktu dulu ketika kalau masih kecil, ketika kalau ada seni, terutama seni tari, kalau seandainya ada kelompok tari menari begitu terus dipentas, kalau seandainya saya tidak terpilih saya menangis. Karena harus tampil. Gitu kan. Mungkin karena itu jiwa kita memang sudah seperti itu, sehingga dalam perkembangan saya mulai yakin bahwa yang akan membesarkan saya itu dari seni tari sebenarnya ya gitu. Dan memang ketika saya menjadi guru, kita lamar pekerjaan sekarang itu selain menjadi orang kan punya banyak ijazah kan. Betul. Tapi selain menjadi guru, engkau punya kelebihan apa? Yes. Dan ternyata saya memiliki kelebihan di seni tari gitu. Jadi ya langsung kan pernah saya melamar tuh. Pernah melamar. Lamarnya hari ini itu langsung hari ini langsung kerja. Luar biasa. Ya, itu di SMP. Kadang-kadang sombong ya. Tidak sombong juga. Tapi artinya bahwa itu ada rezeki saya kan gitu. Karena saya juga bisa sampai seperti itu melalui proses yang tidak mudah. Itu perjuangan juga. Dan ya ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya pasti kita akan mendapatkan balasan juga dengan ikhlas juga. Sepakat.
Pak Wempi ini adalah salah satu guru penggerak di NTT pastinya. Indonesia ya. Oke, siap Indonesia. Kok kenapa bisa terpilih menjadi guru penggerak? Saya luruskan dulu ya. Oke, jadi guru penggerak itu adalah salah satu program dari Mas Nadiem Makarim ya. Oke, dari Merdeka Belajar ya. Dan saya itu menjadi pendamping guru penggerak. Jadi mendampingi calon guru penggerak. Ya. Jadi sebelum mereka menjadi guru penggerak, mereka istilahnya adalah CGP, calon guru penggerak. Jadi untuk seleksi awal di seluruh Indonesia itu kami mengikuti seleksi ya. Untuk seluruh itu terbuka untuk dosen, terbuka untuk kepala sekolah, para pengawas, guru, praktisi pendidikan. Jadi yang berkaitan dengan bidang pendidikan ya itu bisa ikut seleksi menjadi masuk di guru penggerak ini. Dan saya masuk mengikuti menjadi pendamping guru penggerak. Jadi kami seluruh Indonesia, angkatan pertama kami itu ada 44.000 lebih ya mengikuti seleksi seluruh Indonesia. Dan yang ditetapkan lolos hasil akhir melalui tahapan seleksi itu kami 618 orang seluruh Indonesia, dan untuk NTT kami 34 ya. Untuk guru SMA-nya di Kabupaten Sika saya sendiri. Oke, siap. Dan kebetulan kemarin itu saya mendapat SK dari kementerian di sini melalui P4TK, Penjas dan BK. Satker kerja kami itu saya ditugaskan di Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo untuk mendampingi 5 calon guru penggerak yang ada di sana. Oke, siap. Nah, teman-teman juga pasti penasaran nih. Guru penggerak itu apa fungsinya? Kan guru kan juga bisa bergerak. Kenapa harus ada penggerak? Kenapa harus ada guru penggerak ya? Oke, baik. Jadi guru penggerak itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi artinya bahwa kita perlu melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan bagaimana situasi belajar saat ini. Jadi kita harus bergerak, berinovasi, ya. Harus berani untuk menabrak tembok yang tebal itu. Karena kan pola pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman kan hampir sama ya sebenarnya ya. Namanya kayak contoh ini Budi. Kenapa kan tidak ini begitu. Luis? Gitu kan. Ini Ando. Kenapa gitu tidak ini Daniel gitu kan? Padahalnya kan gitu kan. Budi itu siapa sih sebenarnya begitu kan? Sekarang ternyata belajar itu ya kita bisa belajar di lingkungan sekitar kita. Betul. Dan itu banyak orang yang tidak menyadari itu, termasuk guru. Sehingga termasuk Budi juga. jadi ya Mas Nadiem Makarim itu memang sangat brilian pemikirannya sehingga bisa membawa pendidikan Indonesia itu ke arah yang lebih baik dengan guru penggerak ini. Banyak hal yang kita pelajari di guru penggerak. Oke, siap. Mungkin pada kesempatan ini saya juga mengundang Pak Nadiem untuk bisa isi di Campia Podcast. Amin. Aminkan. Oke, nah guru penggerak itu abang mereka dalam perjalanan guru penggerak, apakah ada kontrak ataukah memang? Jadi gini, kita ada masa kontraknya. Kayak macam kan dia beberapa angkatan. Contoh sekarang kalau kita Kabupaten Sika ya. Kabupaten Sika itu angkatan pertama sudah berakhir, sudah penyerahan kemarin. Termasuk dengan Kabupaten Manggarai Barat juga gitu. Ada muncul lagi di angkatan keempat. Angkatan 4 sementara hari ini kalau tidak salah seleksi itunya untuk pengumuman hasil seleksinya ya begitu. Jadi ketika kita di masa awal itu kita dikontrak selama kurang lebih 1 tahun, 10 bulan ya. 9 bulan 10 bulan itu kita melakukan pendampingan terhadap guru kalau saya ya. Jadi belajar, guru penggerak itu belajar bersama fasilitator, bersama instruktur, belajar tentang perubahan-perubahan di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Kalau dibilang kontrak ya karena kita 9 bulan ya. Kalau sudah berakhir ya kita mau kemana lagi. Tapi kita tidak dilepas. Tetap melakukan inovasi-inovasi pembelajaran dan pengembangan ke depannya. Setelah kita belajar bagaimana kita menerapkan tentang ilmu yang kita sudah dapat di pendidikan guru penggerak selama 9 bulan itu. Oke, siap. Dan banyak hal sekali ya yang didapatkan dari sebagai guru penggerak. Sekali. Jadi kedisiplinan, tanggung jawab, karakter. Lebih ini kepada arah bagaimana karakter ya. Mengembangkan karakter itu sangat penting sekali. Karena begini, pada dasarnya biji padi itu kalau ditanam ya akan tumbuh menjadi padi, bukan menjadi jagung. Begitu juga sebaliknya. Ini yang perlu guru pahami. Seorang guru harus pahami itu. Kadang kan kita mengklasikalkan anak. Di dalam kelas itu kan tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Ya. Nah, itu memang yang ingin dirubah sekarang.
Kalau dulu soalnya sama semua, tapi kita tidak menganalisis kebutuhan anak, kemampuan anak kita tidak pernah tahu. Nah sekarang guru penggerak ini arahnya ke sana. Jadi seorang guru harus tahu. Contoh si Budi, si Daniel ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Tidak mungkin saya harus memberikan soal yang sama kepada kedua ini. Tapi saya harus memberikan sesuai dengan apa yang merasa nyaman oleh anak. Contoh saya, bahasa Indonesia kan. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia itu kan banyak pelajaran tentang surat menyurat, tentang pidato, ya sastra dan segala macam. Tapi kan tidak semua anak kan suka sastra. Kenapa harus paksa dia untuk bisa? Besok lusa kan juga anak tidak mungkin sama seperti saya. Anak kan punya kemampuan lain. Dan kemampuan lain anak ini yang harus guru temukan untuk ya membimbing supaya anak bisa melalui proses itu sehingga bisa mencapai masa depannya. Oke, jadi ini sebenarnya ada satu hal yang ingin merubah guru menjadi lebih modern. Iya, maksudnya gini, harus mengenal anak terlebih dahulu. Oke, siap. Mengenal kemampuan dan perkembangan anak. Jadi kan kita kadang ya kami guru mungkin tidak terlepas ya, saya juga sering itu seperti dalam kelas itu kebun binatang kan, itu kan kita menjustifikasi anak. Ya kan? Kadang itu menjadi beban psikologis bagi anak sebenarnya. Tapi bagaimana kita lebih humanis, lebih persuasif kepada anak kan? Artinya bahwa ketika anak melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, kita tidak boleh bilang salah ya. Tapi itu masih belum pas. Bahasa kita harus lebih santun kepada anak. Sehingga anak merasa dihargai. Kalau seandainya gini, mungkin juga pengalaman daripada Daniel saya gini. Daniel kan mungkin tidak semua mata pelajaran Daniel suka kan? Suka semua. Suka semua ya, berarti hebat nih. Ya ini rakus namanya gitu, seperti serakah. Tidak saya tidak suka tuh bahasa dan sastra sebenarnya. Oh ya, itu berarti kita tuh bertolak belakang. Iya kan? Tapi sekarang kan bisa justru yang dari tidak suka kan bisa menjadi lahan kan? Betul. Iya gitu. Itu sebenarnya dari kecil Daniel tidak mengenal potensi itu, dan itu mungkin guru-guru sebelumnya juga tidak mengenal potensi yang ada di dalam diri Daniel sebenarnya gitu. Jadi sekarang arahnya itu. Jadi sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak, kita harus pahami dulu, menganalisis dulu kebutuhan anak ini apa sebenarnya dia. Gitu. Oke, siap. Nah, pada kesempatan ini saya juga mungkin mau bertanya sedikit. Kalau untuk guru penggerak sendiri di Kabupaten Sika ini sudah ada tidak? Sudah, kita sudah punya dan kemarin sudah diserahkan. Sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi untuk menjadi calon guru penggerak ya, menjadi guru penggerak itu dari tingkat TK, guru-guru di tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Kalau SMK belum terbuka gitu. Jadi sudah ada kita di Kabupaten Sika ini yang kemarin sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu ada 30 guru penggerak. Oke, luar biasa. Kita kasih mungkin semangat lah untuk guru-guru penggerak kita. Iya. Kita harapkan bahwa guru penggerak ini harus membawa hal-hal positif dan harus membawa perubahan. Iya, pastinya. Jadi gini, itu menjadi pionir lah. Jadi kita di dalam guru penggerak itu ada disebut dengan komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi itu yang mulai mengakomodir semua. Jadi belajar bersama-sama. Jadi guru penggerak ini yang akan mulai menggerakkan teman-temannya. Ayo kita harus berubah. Gitu kan, ada inovasi baru, kita saling belajar. Gitu. Jadi sekarang itu kita jangan menunggu bola datang, tapi kita yang harus menjemput bola nih. Harus belajar untuk bisa menatap masa depan. Ya, belajar untuk bisa menatap masa depan karena tantangan semakin besar nih dalam dunia pendidikan. Jadi sekarang kan semua pembelajaran kan gadget kan begitu. Betul. Kalau seandainya apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak sekali hal-hal yang berubah. Dulu mungkin kita sekolahnya offline, bisa bertatapan tatap muka dengan guru dan sebagainya. Tetapi saat ini pun itu akan menjadi kerinduan bahwa akhirnya kita harus sekolahnya online dan sebagainya. Tetapi itulah kita pasti ada titik itu bahwa ada hal-hal yang kita tidak suka itu, tapi akhirnya kita memaksa kita untuk menyukai hal-hal itu. Harus terpacu kita kan sekarang ya zamannya teknologi kan. Jadi ya kita ya juga jangan terlena dengan keadaan itu. Kita harus tahu bahwa ini zaman teknologi, maka mau tidak mau kita harus belajar. Jadi teknologi sangat penting di saat ini. Oke, betul. Apalagi seperti podcast ini juga sangat penting sekali. Ya, ada udang di balik batu. Oke, siap. Di depan kita sudah ada minuman yang sangat enak sekali dari Sukaroti Omere. Mungkin langsung kita cicipi saja. Oke, segar ya. Oke, siap. Sangat segar. Saya dari tadi sudah cicipi sebelum camp podcast ini, jadi berkurang minuman saya. Agak-agak rakus juga dengan minumannya ya.
Enak sekali dari Sukarto Momere dan harganya cuma 15.000 saja. Murah ya? Murah dan enak dan jumbo minumannya. Jadi enak pokoknya. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Tubruk Gajah dan Kak Vino yang sudah dukung kita sejak dari awal kita bikin bangun podcast ini. Mereka sudah dukung. Sebelum adanya tayangan ini mereka sudah antar untuk begitu ya. Yes. Yang Bapak suka endorse-an ya kan? Yes. Pasti dari mukanya kelihatan. Yes. Dan untuk teman-teman yang mau endorse barang-barang yang mau dipromosin di sini, silakan komen di bawah, nanti kita kontak-kontakan aja lah. Nah, misal dalam perjalanan nih abang diminta untuk berbagi untuk kasih seminar dan sebagainya. Mungkin setelah pandemi selesai, itu bersedia dan apakah itu boleh sebagai guru penggerak untuk berbagi yang seperti itu? Tugas kami adalah tidak diminta pun kami harus mencari itu untuk berbagi. Karena kita bertugas untuk menggerakkan. Jadi bagaimana ketika kami memiliki, sebenarnya mungkin semua Bapak Ibu guru ya itu memiliki kemauan untuk itu, mungkin hanya kesempatannya mungkin belum ini. Karena memang untuk masuk menjadi pendamping guru penggerak dan juga guru penggerak itu memang sulit. Ya sulit. Ya memang sulit. Jadi seleksi sangat ketat sekali gitu kan. Jadi artinya bahwa di sini kami punya tugas untuk berbagi. Jadi walaupun memang ya tadi walaupun semasa pandemi kami tetap berbagi. Jadi kan kita menggunakan berbagai macam cara kan, IT, teknologi itu kita bisa pakai semua. Jadi memang tugas kami harus berbagi itu. Sip. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang agak menyinggung sebenarnya. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf dulu. Nah ini saya harus menyampaikan. Nah saya banyak sekali menemukan sekolah-sekolah yang artinya bahwa jauh dari kata layak, harus sampaikan begitu. Nah di situ bahkan ada guru-gurunya mungkin ada satu orang, bahkan guru-guru yang datang mungkin seminggu sekali mungkin. Nah itu bagaimana guru penggerak menggerakkan mereka ini jangankan untuk datang mengajar saja nih. Mereka tidak bahkan tidak datang ke situ. Itu ada di kabupaten itu ada. Oke, jadi gini, itu yang dinamakan dengan kita harus menganalisis kebutuhan ya, kebutuhan guru kan, kebutuhan belajar juga peserta didiknya. Karena gini, tidak bohong ya. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah sebenarnya. Jadi seorang guru dia bekerja, walaupun ada bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kalau seandainya perut tidak terisi, apa dia bisa bekerja atau tidak? Betul. Gitu. Jadi memang itu fenomena ada. Tapi kalau seandainya kapasitas kami sebagai guru penggerak untuk bisa ke sana ya kami juga punya batasan jangkauan. Tadi tidak semudah itu, tidak segampang lah untuk bisa ke sana. Artinya bahwa kami harus bisa melihat juga ini kira-kira kendalanya apa, permasalahannya apa sebenarnya begitu kan. Kalau untuk masuk berbagi ke sana bisa kita berbagi gitu. Hanya sekarang mungkin kita juga butuh data juga begitu kan. Informasinya valid begitu biar kita jangan salah melangkah dan jangan sampai nanti ya sekolah yang kita kunjung itu mungkin merasa tersinggung atau apa kan kita tidak pernah tahu seperti itu. Oke, siap. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada program-program baik untuk sekolah-sekolah seperti itu. Banyak. Sebenarnya pemerintah itu juga sangat bekerja keras saat ini. Mas Nadiem Makarim bersama dengan tim GTK dari Kementerian Kebudayaan, Ristek dan Teknologi itu memang banyak program yang dibuat. Sekarang bagaimana guru itu terpacu untuk itu. Jadi kita punya pangkalan data disebut dengan Dapodik. Kita harus belajar di sana. Gitu. Sekarang kan juga ya tuh, makanya kembali lagi teknologi IT kan sangat penting. Jadi kita harus bergaul dengan itu. Banyak informasi yang ada di sana hanya mungkin karena kadang-kadang guru mungkin malas atau mungkin juga tidak mau membuka sehingga tidak informasi. Memang ada sekolah penggerak. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Nanti juga akan ada kurikulum penggerak. Jadi semuanya sekarang tetap bergerak. Oke, siap. Dalam perjalanan menjadi seorang guru, itu kan banyak sekali teman-teman yang kuliah di Jawa atau bahkan kuliah di sini. Pada saat mereka pulang kuliah, akhirnya mereka mikir, apa sih guru? Buat apa menjadi seorang guru? Karena apa? Karena ya kita realistis saja bahwa menjadi seorang guru ya sama seperti manusia biasa, betul. Kita guru honorer, beda dengan guru PNS ya. Kita guru honorer dengan status tidak jelas. Betul. Tidak jelas gaji berapa dan sebagainya. Nah, akhirnya kan karena tuntutan orang tua ya, kerja saja nanti juga orang angkat ke orang. Tapi itu mungkin dulu, tapi saat ini kan tidak bisa begitu. Banyak aturannya. Nah, kenapa membawa abang untuk bertahan? Apakah karena gengsi juga, karena pekerjaan? Harus kerja biar orang lihat saya seragam begitu? Ataukah memang tuntutan keluarga? Ataukah memang karena mau dapat pasangan? Kadang-kadang orang kita tidak munafik ya. Banyak orang yang pengen kerja
untuk dapat pasangan. Jadi mengapa saya tetap bertahan menjadi seorang guru? Saya sudah mencintai profesi ini. Terus yang berikut bahwa saya percaya bahwa saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau mungkin teman-teman guru yang lain. Bahwa saya punya keterampilan. Jadi artinya bahwa nah itu terbukti. Saya menjadi seorang guru juga bisa mengajar tari. Jadi itulah kelebihan yang saya miliki yang bisa buat saya bertahan sampai saat ini. Kadang gini, ini tidak sombong ya, atau mau dibilang sombong juga persetan Komen di bawah. gitu. Jadi gini, kadang pendapatan saya di dunia seni tari itu lebih besar dari saya punya gaji seorang guru. Gaji bulanan saya begitu. Jadi lebih besar. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Ternyata ketika saya menjadi guru ini menjadi jalan untuk saya. Jadi saya bisa mengajar ekstra tari di mana-mana, dipakai gitu kan. Jadi intinya cuma satu saja, yang penting kita tekun dan mau mendalami potensi kita, itu saja. Betul. Inti kita mencintai kita punya pekerjaan, betul. Karena banyak jalan menuju Roma ya. Betul sekali. Kita tidak menyalahkan itu, tapi itulah profesi. Jadi kalau kita punya kemauan, pasti kita akan menjadi orang yang baik lah. Kita sukses bisa. Yang penting kita mau saja. Oke, siap. Nah, ini mungkin di penghujung podcastnya kita, dan terima kasih sebelumnya karena banyak sekali hal-hal yang kita sharing di sini. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya juga minta untuk guru-guru komen di bawah. Semua hal silakan komen di bawah. Jadi komen semua hal-hal yang menurut guru tidak enak kan, nanti bisa berbagi, boleh, nanti bisa diberbagi di bawah. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin supaya kami berbagi tentang apa yang sudah kami alami di program Guru Penggerak, silakan juga bisa di komen. Oke, siap. Kalau di komen di kolom komentar nanti akan dijawab oleh Pak Wempi sendiri. Siap. Nah, Pak Wempi ini mungkin di penghujung podcast, kami biasanya di penghujung podcast tuh biasanya ada motivasi untuk teman-teman yang di Maumere ini. Nah, ini Pak Wempi sebagai seorang guru penggerak dan sebagai, kalau saya harus bilang Pak Wempi adalah seorang legend juga. Sudah diakui ya? Ya, saya harus akui bahwa Pak Wempi adalah seorang legend, dan seni tari adalah satu hal yang tidak bisa terlepas dari saya. Wempi. Nah, jadi hal pertama mungkin hal itu yang mungkin memotivasi teman-teman. Seni tari dulu ya. Sip. Oke. Jadi bagi generasi muda di Sika, saya berharap bahwa kenali potensi dirimu dan jangan malu untuk mengembangkan potensi itu. Kadang-kadang hal yang menurut orang sepele, tapi bagi kita itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Apalagi dalam dunia seni itu mahal loh ya. Mahal segala-galanya. Siap. Nah, dari guru penggerak guru penggerak. Kalau seandainya saya juga takut jangan sampai nanti channel podcast ini tidak laku kalau berbicara tentang guru, karena kalau berbicara tentang guru itu banyak orang membosankan. Tapi sebenarnya guru itu sangat menyenangkan, apalagi belajar di program Guru Penggerak gitu. Banyak hal baru yang akan kita pelajari di sana gratis, tidak dipungut biaya, malah kita nanti akan mendapatkan istilahnya uang lelah untuk kita transportasi segala macam, ditanggung semua biaya, kita ditanggung semuanya. Di program Guru Penggerak itu hanya kita membawa diri ke sana untuk mau belajar saja. Jadi Bapak Ibu guru mungkin untuk kesempatan mengikuti program Guru Penggerak kan dia terbatas. Kalau seandainya ingin mengetahui pengalaman kami di program Guru Penggerak, bisa kita berdiskusi lah. Mungkin ada yang mengenal saya, begitu bisa dikontak bagaimana caranya supaya kami bisa berbagi tentang apa yang sudah kami dapat di program Guru Penggerak. Oke, siap. Nah, Bang Wempi, terima kasih banyak sudah berbagi banyak sekali kisah-kisah inspiratifnya. Dan mungkin itu saja. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati Abang dan keluarga. Amin.